saya akan memberikan contoh pembahasan untuk soal medan listrik. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di samping, saya punya muatan yang diletakkan di antara sudut-sudut persegi bersisi 30 cm. Nah, di sini saya kasih muatannya sama, 5 mikrokolom semua. Nah, sebenarnya soal ini ada di buku cetak kalian, jadi kalian bisa melihat di buku cetak kalian masing-masing dan nanti bisa dikerjakan sisanya. Saya hanya akan memberikan salah satu contoh saja. Cara pengerjaannya hampir sama, asal kalian paham bagaimana arah medan itu ketika muatannya positif atau muatannya negatif dan sebagainya. Nah, kita akan mulai ya. Saya akan memberi contoh jika muatannya di sini adalah muatan positif, kemudian di sini muatan negatif, kemudian di sini muatan positif, dan sisanya di sini juga adalah muatan positif. Saya akan berikan contoh untuk soal yang seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah, misal titiknya namanya titik A. Medan yang dialami oleh titik A berapa? Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan dulu arah-arah dari medan yang dialami oleh titik A tersebut. Kita mulai, jika kita kasih nama ini 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat medan karena muatan 1. Ini muatannya positif, berarti menjauhi positif. Berarti medannya ke arah ini, karena menjauhi positif ya, ini namanya E1. Kemudian, karena muatan 2, arahnya negatif, jadi mendekati muatan negatif, jadi arahnya ke sana. Ini namanya E2. Selanjutnya, karena 3, muatannya positif. Karena muatannya positif, berarti dia menjauhi muatan positif, jadi arahnya ke sana. Ini namanya E3. Kemudian karena muatan 4, ini arahnya positif. Karena positif berarti menjauhi muatan positif, jadi arahnya ke sana juga. Ini namanya E4. Oke. Nah, kemudian karena kita sudah tahu 4 arah medan yang dialami oleh titik A, kita cari satu-satu nilainya. Kita mulai dari E1 terlebih dahulu. E1 kita cari dari K Q per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah Q karena muatan 1, berarti Q-nya Q1. 5 mikrokolom, berarti 5 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi jaraknya, R-nya berapa? Nah, ini yang belum sempat kita cari, tapi kalian pasti sudah bisa. Jika di sini 30, di sini 30, berarti garis tengahnya ini adalah 30 akar 2. Kalau saya hanya butuh dari muatan 1 ke titik di tengah-tengah, berarti hanya setengahnya. Berarti R-nya adalah 15 akar 2 cm. Oke, kalau begitu saya akan kalikan, berarti 15 akar 2 kuadrat kali 10 pangkat min 4. Saya langsung kalikan ya. Berarti di sini adalah 9 kali 5 kali 10 pangkat 10 pangkat 3. Minusnya dihapus. 10 pangkat 3, kemudian di bawah adalah 15 dikuadratkan 225 kali 2 kali 10 pangkat minus 4. Begitu kita sederhanakan. Di sini berarti dapat 45. Kemudian saya coret lagi dengan ini dapat 5. Berarti adalah 10 pangkat 7 per 10.
atau 10 pangkat 6 gitu. Nah, ini adalah untuk E1. Jika kita mau tinjau E2, E3, dan E4, mereka memiliki muatan dan jarak yang sama, maka E1 akan sama dengan E2, sama dengan E3, sama dengan E4, karena semuanya memiliki jarak dan muatan yang sama, gitu. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita tentukan E di A saja. Nah, bisa kalian perhatikan, E1 dan E3 arahnya berlawanan dengan nilai yang sama, berarti dia saling menghilangkan. Sedangkan E4 dan E2 arahnya sama, berarti dia saling menjumlahkan. Berarti E di titik A hasilnya hanyalah tinggal di E2 dan E4. E2 ditambah E4 karena mereka searah. Berarti 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom, begitu. Nah, terus kemudian arahnya bagaimana? Karena ini tadi adalah persegi dan kita membagi mereka, berarti kalian bisa tulis dengan arah 45 derajat terhadap X positif, begitu. Jadi ini 45. Nah, kemudian bagaimana kalau saya akan memberikan contoh soal seperti ini? Saya misalkan di sini adalah muatan positif, di sini muatan positif lagi, kemudian di sini muatan negatif, dan di sini muatan negatif. Dengan cara yang sama, kita akan tentukan arah-arahnya terlebih dahulu. Nah, kita coba tentukan arah untuk medan karena muatan 1. Karena muatan positif berarti menjauhi muatan positif, berarti arahnya ke sini. Ini namanya E1. Kemudian karena muatan kedua, arahnya juga menjauhi positif, berarti arahnya ke sini. Ini namanya E2. Kita lanjut, karena muatan ketiga, dia akan mendekati negatif, berarti arahnya ke sini. Ini namanya E3. Kemudian karena muatan 4, arahnya negatif, berarti arahnya juga mendekati muatan negatif. Ini namanya E4. Oke, begini arahnya. Karena tadi kita sudah dapat nilai E-nya, jadi kita tidak perlu cari lagi nilainya, kita hanya perlu menjumlahkan. Nah, ketika kalian lihat, E1 dan E3 saling menjumlahkan, berarti E1 ditambah E3. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Sedangkan E2 dan E4 juga saling menjumlahkan, berarti besarnya juga sama, 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, sekarang tinggal kita cari E di A, yang merupakan resultan dari di sini dan di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, kalian bisa tentukan sudut ini. Berapa sudut di sini? Karena ini tadi persegi, berarti sudah pasti di sini adalah 90 derajat. Karena 90 derajat, kalian bisa menggunakan resultan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Saya misalkan ini yang sumbu X dan ini sumbu Y. Berarti adalah akar 2 kali 10 pangkat 6 kuadrat ditambah 2 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Itu hasilnya adalah 2 akar 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, bagaimana cara menentukan arahnya? Ketika saya punya besaran di sini adalah 2 kali 10 pangkat 6 dan di sini 2 kali 10 pangkat 6, berarti besarnya sama. Pasti resultannya adalah membagi 2 sama besar. Karena membagi 2 sama besar, berarti dia pasti ada di tengah-tengah. Ini namanya resultannya, E total. Nah, otomatis E totalnya sudutnya adalah 45 derajat di sini. Atau kalian bisa tentukan bahwa ini ada di dengan arah di Y negatif boleh. Atau 90
minus 90 derajat terhadap X positif juga boleh, atau nanti kalian menentukan dalam X negatif juga boleh, bebas. Nah, itu adalah cara mengerjakan medan listrik jika diletakkan di dalam sisi-sisi persegi.